Gimana sih puasanya awak pesawat? Susah nggak sih dengan perbedaan waktu? Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau mepet buka puasa dengan boarding? Buat yang mau tahu, keep on watching. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Diva di Geli Talk episode ketiga. Buat yang belum tahu kenapa aku namain Geli Talk, Geli itu kitchen di pesawat di mana tempat para cabin crew suka ngobrol-ngobrol atau ngegosip. Jadi sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ngerti kan? Di episode ketiga kali ini, seperti yang kalian baca di judulnya, aku mau sharing nih pengalaman aku tentang Ramadan. Berhubung sekarang lagi bulan puasa, aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai nanti di hari raya Idul Fitri. Sebenarnya tema ini udah pernah aku tulis di blog aku. Jadi selain buat video, aku lebih dulu nulis di blog. Jadi buat yang belum pernah baca blog aku punya blog. Kalian bisa mampir ke blog aku di sini divavoidthis.com. Di sana aku sharing gak cuma tentang cabin crew, biasanya aku sharing lebih detail lagi, cuma tentang life atau keluarga dan segala macam. Di sana aku ada sharing tentang Ramadan. Jadi buat kalian yang mau cek tulisan aku bisa cek di sana. Oke? Okay? By the way, sekarang aku lagi di Bali Denpasar, lagi duduk di depan villa, pemandangannya kayak gini, view di depan aku kayak gini. Kenapa sih aku mau cerita tentang puasa dan cabin crew? Emang beda ya? Beda. Buat cabin crew semua tanggalan warna hitam loh. Nggak ada yang tanggal merah kecuali cuti kalian. Oke, tanggal merah. Karena di sini nggak bisa lagi nyamain sama kalender nasional. Contoh kayak libur lebaran, libur Natal, hari Paskah, Nyepi, Galungan, Kuningan, libur sekolah. Wah, itu lagi padat-padatnya tahun baru, apalagi jangan harap untuk bisa libur. Kalau kalian beruntung untuk dapat cuti di tanggal segitu, itu udah bagus banget. Biasanya di hari-hari libur itu dimana hari tempat kita kerja, karena hari libur di sini ya gimana padat-padatnya jadwal kalian. Selain itu, kalian siap nggak sih untuk jauh dari keluarga? Karena sebagai cabin crew kalian nggak bisa loh menghabiskan waktu-waktu liburan ini bersama keluarga. Awal-awal dulu jadi cabin crew, aku sering banget nangis. Takbiran, aku nangis. Sahur pakai mie instan, waduh jangan ditanya udah sering banget. Karena aku belum terbiasa untuk menyiapkan sahur sendirian, atau mungkin mepet waktu untuk sahur sama dijemput. Nih, aku mau cerita enak nggak enaknya jadi cabin crew di bulan Ramadan. Yang pertama, aku bakal cerita nggak enaknya dulu ya, biar nanti yang enak-enaknya di belakang. Kita simpen di belakang, oke? Yang pertama adalah sering banget buat aku jemputan aku bentrok sama waktu sahur. Jadi kamu harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan sahur kamu tadi. Yang aku bilang tadi, makan mie instan gak jarang aku makan mie instan cuma buat ngisi. Paling enggak aku makan gitu loh. Karena contoh hari ini harus 4 landing, atau hari ini aku harus terbang dari Timur Tengah ke Australia which is 14 hours, dan aku harus ya punya tenaga untuk itu. Jadi kalian bangun sahurnya harus lebih awal lagi sebelum kalian dijemput. Yang kedua, buka puasa. Sering banget bentrok sama boarding. Ini cerita aku sering banget ngalamin, ceritanya lebih ke maskapai domestik ya. Kalau misalnya bagi buka puasa nih, terus boarding. Kalian bayangin aja buat orang-orang yang buka puasa harus ngebatalin secepatnya kan. Jadi kayak paling nggak minum air putih deh gitu kan. Kalau buka puasanya bentrok sama boarding, ada sih beberapa penumpang yang bawa minum sendiri atau makanan kecil sendiri. Tapi penumpang-penumpang yang lain biasanya hmm, mengandalkan cabin crew. Mbak, mbak aku mau batalin puasa, minta air putih dong. Nggak apa-apa, aku legowo, aku pasti kasih gitu air putih. Cuman sekarang gini deh, boarding, semua penumpang tuh lagi naik gitu loh ke pesawat. Untuk ngambil air putih, oke mungkin easy. Untuk balik ke depan itu kayak
Itu kayak macet di Jakarta, susah ditembusnya gitu loh. Dan itu nggak cuma satu orang, itu kayak hampir mungkin 80% deh kalau kamu dilihat nih. Kalau mereka lihat kamu bawa air putih, mbak aku juga mau dong, aku mau batalin puasa, aku juga dong. Jadi boarding gak kelar-kelar gitu. Dan ya kamu harus adjust sih, kamu harus susun si bagasinya buat semua orang. Ya kalau kamu nggak ada di sana nanti malah macet boardingnya karena nggak ada yang ngarahin atau segala macam. Nah untuk yang buka puasa bentrok sama boarding, otomatis after take off ya kalian harus siapin servisnya secepat kilat karena kalian nggak mau kan buat orang yang baru buka puasa cuma pakai air putih murka, ya kan? Jadi harus cepat kilat kan. Alhamdulillahnya banyak banget sebenarnya penumpang yang bawa makanan kecil sendiri, mereka udah prepare sendiri untuk buka puasa. Mungkin mereka ngerti karena membutuhkan waktu paling enggak 30 menit lah untuk mempersiapkan si servis ini. Cuman banyak juga penumpang yang gak bawa makanan dan pada pencet call bell. Kayak aku tuh kayak rasanya pengen teriak di aisle itu kayak aku lagi siapin makanannya di belakang, ini landing keempat aku loh, aku udah bangun dari sahur terbang sampai sekarang, bapak ibu tahu nggak sih, dan aku belum buka puasa juga, bapak ibu tahu nggak sih, gitu. Pengen tapi nggak bisa karena lagi-lagi kamu cabin crew, kamu pakai seragam mereka, kamu frontliner di sana, meskipun kamu diomelin kamu harus tetap tersenyum, kamu harus put this on your mind. Mereka nggak ngomel sama kamu, mereka ngomel sama company mungkin, tapi karena kamu di sana dan menggunakan seragam ya kamu yang jadi sasarannya. Nggak apa-apa, itu namanya taste of life. Ya semua aku cuma bisa bilang dalam hati sih, namanya juga manusia. Aku juga pasti kalau jadi penumpang, aku pengen makan, aku pengen buka puasa, pasti. Aku ngerti kok, tenang aja. Kalian harus ingat memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu banyak loh pahalanya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Ini konsekuensi jadi cabin crew bukan? Ya, kamu tahu slogan customer adalah raja. Jadi di sini kamu harus memprioritaskan orang lain termasuk yang tadi aku cerita. Buka puasa itu penumpang dulu dong yang dikasih makan. Nanti kalau penumpang udah pada makan semua baru deh kamu boleh makan. Jadi pramugari itu nggak enak-enak terus. Kamu harus siapin makan dulu buat orang lain, habis itu baru deh kamu pikirin diri kamu sendiri. Kamu harus kasih minum dulu buat orang lain, habis itu baru deh batalin puasa kamu. Jadi menurut aku gaji banyak itu bonus, jalan-jalan itu bonus, karena di sini kamu digaji bukan cuma buat jalan-jalan ya. Kalian harus tahu kalau gaji kalian gak banyak, kalau nginep di destinasinya cuma sebentar, 24 jam aja mungkin, dan gak sempat jalan-jalan, kalian nggak boleh protes karena di sini tugas utama pramugari apa sih? Tugas utama pramugari adalah menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Jadi bukan jalan-jalannya yang kalian lihat, bukan gajinya yang kalian lihat, tapi kalian udah siap belum sih untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam pesawat karena kalian di sini yang diandalkan oleh perusahaan. Pengalaman lainnya adalah perbedaan waktu. Aku ada cerita. Waktu itu aku terbang dari Jakarta ke Jayapura, besoknya balik Jayapura Jakarta. Nah, aku sahur jam 4 pagi di Jayapura, otomatis sekitar jam 2 pagi di Jakarta. Tapi kendalanya bukan itu sih. Dari Jayapura ke Jakarta, kalau nggak salah, dipacarnya sore gitu, sekitar jam 4 atau jam 5, aku lupa. Nah, lucunya ketika kita berangkat dari Jayapura ke Jakarta, kita selalu beriringan sama matahari. Penumpangnya udah bawel banget. Mbak, ini kita belum buka puasa ya? Mbak, buka puasa jam berapa sih? Mbak, kita udah buka kali. Kaptennya aja tuh yang nggak tahu. Jadi, ya kita bolak-balik nanya sama kapten. Cap, penumpang udah rewel, Cap. Ini masih belum buka puasa juga. Jawaban kapten cuma satu, belum, mataharinya masih kelihatan. Itu tuh kayak pengalaman lagi buat kamu. Jadi kamu masih harus nungguin karena kamu beriringan terus sama matahari. Lucu sih. Ada cerita lain lagi. Waktu itu aku terbang Jakarta ke Padang. Nah, waktu kita mau landing udah mepet sama waktu buka puasa sebenarnya. Jadi kita udah buru-buru dari airport ke hotel, siap-siap mau buka puasa bareng sama kru, satu set kru. Di jalan ternyata udah buka puasa. Rencananya kita mau buka puasa di Salero Bundo, rumah makan Salero Bundo di Padang. Waktu kita sampai sana ternyata restorannya full. Kita cari restoran lain, full. Semua restoran full dan itu udah waktunya buka puasa. Alhasil ya kita nungguin sampai kita dapat kursi dan kita cuma buka puasa pakai air teh. Lagi-lagi pengalaman menarik bukan? Itulah kenapa aku tuh selalu berpikir menjadi cabin crew itu menyenangkan. Banyak pengalaman yang kalian dapat tiap harinya. Ketemu ratusan penumpang, berbeda-beda destinasi. Pasti kalian ada aja dapat pengalaman tiap hari yang menarik. Dan
Pengalaman itu mahal loh. Jadi buat aku bersyukur banget sih sampai sekarang bisa menjadi cabin crew dan merasakan pengalaman-pengalaman yang aku laluin. Tahun pertama menjadi cabin crew berat buat aku. After sometimes you will get used to it. Dan hari itu pasti akan datang. Cuman, oke, ini pesan buat para cabin crew di luar sana ya. Aku mau kasih tahu ke teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi ada di tahap dimana kalian lagi nyaman-nyamannya nih jadi cabin crew. Hari itu bakal datang, hari dimana kalian bakal punya senior, hari dimana kalian bakal punya junior, baru banget terbang dan masih menyesuaikan diri gitu loh sama penerbangan. Jangan dimarahin please, jangan diomongin, jangan diejek, dibully, jangan bilang, udah mbak kalau kamu gak kuat resign aja. Please man, kamu juga ada di posisi itu sebelumnya. Karena kamu harus memposisikan diri kamu di situ. Daripada kamu ngebully, kamu juga pernah ada di posisi dia kan, kasih support lebih baik. Itu pesan buat para teman-teman cabin crew di luar sana karena aku benci banget sama yang namanya senior ala-ala. Kayaknya bagus nih kalau aku buat video. Nah, setelah aku cerita tentang pengalaman-pengalaman unik yang bakal kalian dapetin, aku mau cerita tentang enaknya jadi cabin crew pada saat bulan puasa. Pertama, buka puasa lebih cepet. Sahur di Jakarta, buka puasa di Jayapura lebih cepet 2 jam, lumayan kan? Kedua, kulineran sih yang paling penting. Menu buka puasa di tiap-tiap daerah pasti beda-beda kan? Hari ini terbang ke Lombok. Enaknya makan sate rembige atau nasi puyung ya. Yang ketiga, kebahagiaan yang gak terkira ketika kalian nganterin penumpang selamat ke tempat tujuannya untuk bertemu keluarganya pada saat mudik lebaran. Itu perasaan yang gak bisa diganti pakai apapun. Aku kayak ketika aku udah turun dari pesawat, terus aku ngeliat penumpang aku ketemu sama keluarganya, aku seneng banget gitu loh. Kayak alhamdulillah banget aku ada di pekerjaan yang bisa membawa kebahagiaan buat orang lain. Ngerti gak sih? Jadi aku bersyukur banget. Yang keempat, terawih di masjid-masjid yang berbeda tiap harinya di tiap daerah. Di Padang, hotel aku deket banget sama Masjid Raya Padang. Jadi itu dapat pengalaman terawih di Masjid Raya Padang. Kedua, di Jayapura juga masjidnya di depan hotel banget dan itu sebelah-sebelahan sama gereja. Unik buat aku. Pekerjaan mana sih yang kasih kalian pengalaman kayak gini? Mungkin zaman sekarang paid traveler udah banyak. Jalan-jalan dibayar oke lah, tapi menurut aku cabin crew juga salah satu pekerjaan yang patut disyukuri. Yang kelima, ngabuburit jangan lupa. Pasti rasanya beda-beda kan ngabuburit di tiap daerah, takjilnya juga beda-beda. Kayak aku bilang tadi, oh my goodness. Kayak aku bilang tadi, melayani orang yang buka puasa nikmatnya tiada tara. Aku punya pengalaman pribadi Makassar ke Jakarta. Ini nggak akan pernah aku lupain. Jadi waktu itu meal service, terus salah satu penumpangnya nanya, Mbak puasa? Itu bapak-bapak, aku inget banget. Terus aku bilang, Alhamdulillah pak. Aku sih jawabnya sambil nuangin teh gitu. Terus bapaknya nanya, udah buka puasa mbak? Terus aku bilang, nanti pak habis ini. Kata bapaknya apa coba? Tehnya buat mbak aja, minum dulu mbak. Makasih ya mbak, saya udah disiapin buka puasanya. Semoga puasanya lancar ya mbak, kerjaannya juga lancar. Ketika bapak itu ngomong kayak gitu sama aku, itu air mata aku udah di ujung. Itu kayak, kalau aku kedip, itu air mata udah jatuh. Aku yakin banget. Cuman aku jawabnya bercandaan aja. Ah, bapak bisa aja. Muka saya kelihatan banget ya pak, kayak orang kelaparan. Aku jawabnya gitu, karena aku nggak mau jadi melo. Terus aku bungkuk gitu buat pura-pura benerin troli, padahal mah ngelap air mata di dalam. Bapaknya jadi ketawa deh, terus bilang, mbak bisa juga, ternyata mbak ngelucu, jangan lupa makan ya mbak. Dan cara beliau jawab itu kayak masih sopan, masih dengan nada yang santun. Aku tuh kayak admire banget loh sama orang-orang kayak gini. Aku lebih menghargai contoh salah satu penumpang yang nggak pernah naik pesawat, misalnya yang ini pertama kali nih mereka naik pesawat, aku bakal treat them very well dibandingin orang, oke, seringlah travel karena bisnis, let's say, tapi kelakuannya kayak orang-orang yang baru naik pesawat nanya gitu, mbak ini bukanya gimana? Contoh kayak buka mejanya caranya gimana? Aku ini nih ya, aku cerita ya sama kalian, aku jujur nih sama kalian. Aku tuh bakal aku liatin dari mau 15 jam perjalanan, 16 jam, aku cekin tuh tiap detik, nggak tiap detik juga, nanti orangnya malah gelisah. Maksudnya bakal aku treat them very well gitu loh, kalau dibandingin sama orang-orang yang datang ke pesawat petata petenteng,
tinggal kasih tas terus itu taruh di atas. Kita sama-sama manusia, kalau mbaknya nggak kuat angkat tasnya ya kenapa dibawa ke cabin, kalau mbaknya nggak kuat gimana saya yang kecil kayak gini. Jadi buat kalian yang jadi cabin crew harus banyak-banyak sabar kalau ketemu sama orang-orang kayak gini. Kalian harus tahu pekerjaan kita pekerjaan yang mulia, jadi harus banyak-banyak bersyukur, oke? Okay? Aku jawab, wah sama-sama pak, selamat makan ya pak. Itu aku udah pengen dorong troli banget, pengen masuk ke toilet nangis semenit aja. Cuman ya gitu, semoga bapak nonton ya pak. Makasih loh pak, kayaknya tuh jalan karir aku dibuka sama orang-orang kayak gini, orang-orang yang bersyukur dengan adanya cabin crew, orang-orang yang menghargai pekerjaan kita. Aku makasih banget udah bertemu sama orang-orang kayak gini. Banyak deh pengalaman-pengalaman yang kalian dapetin kalau kalian jadi cabin crew, banyak banget yang pengalaman itu berharga. Lagi-lagi aku bilangin, banyaklah pengalaman-pengalaman menakjubkan yang aku rasain selama menjadi cabin crew. Percaya deh, nggak jarang malah penumpang kasih kita oleh-oleh loh. Banyak nih penumpang baru balik dari kota mereka, misalnya mereka bawa buah-buahan atau apa aja, pasti mereka sharing. Terus misalnya mereka ke pesawat, mbak ini buat kru ya sama captain, sharing deh. Banyak banget pengalaman yang kalian dapetin kalau jadi cabin crew, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang memberikan kalian pelajaran. Bukan pengalaman yang gak enak ya, pengalaman yang memberikan kalian pelajaran. Dari pengalaman kalian belajar. Benar apa tidak pemirsa? Nah, sekarang aku mau cerita pengalaman aku di maskapai aku yang sekarang. Yang pertama, jauh dari keluarga. Jauh di sini bukan jarak ya, jarak udah pasti udah jauh lah, Indonesia ke Timur Tengah. Yang paling yang membuat aku ngerasa jauh sih adalah waktu. Karena waktu di Indonesia 5 jam lebih cepat dari waktu di Timur Tengah. Kadang tuh kayak ngerasa aku lagi nungguin buka puasa, yang di sana udah buka. Aku lagi tidur, di sana udah mulai sahur. Kayak waktu di Indo dulu, waktu masih terbang di Indo, aku sering telepon ke rumah, selamat berbuka puasa ya semua dan segala macam. Tapi di sini ketika aku telepon ke rumah, selamat berbuka puasa, terus mereka kayak udah dari tadi kali. Atau ketika aku telepon siang-siang, mereka pada makan, terus kok pada nggak puasa? Ih udah buka kali. Jadi hal-hal yang kayak gitu loh, kayak kalian ngerasa jauh karena contoh kalian mau nelfon ke rumah tapi di sana udah pada tidur. Mereka mau nelfon kamu tapi kamunya lagi tidur dan segala macam. Itu sih salah satu hal yang buat aku ngerasa beda. Kedua, sahurnya early banget. Imsaknya bener-bener literally early banget. Imsak di sini di Timur Tengah ya. Imsak di Timur Tengah tuh sekitar jam setengah 4 kalau nggak salah. Hampir jam 4 lah, nggak, jam 3 something, setengah 4. Itu kalau di Timur Tengah. Nah, kalau aku terbang ke Europe, aku punya cerita. Jadi salah satu pengalaman aku adalah aku sahur di Timur Tengah, terbang ke Europe. Waktu itu aku terbang ke Stockholm. Buka puasa di Stockholm adalah 22.50. 10.50 PM waktu Stockholm, which is itu beda 2 jam sama Timur Tengah. Aku puasa 19 jam. Dan dibuka puasa, let's say aku buka puasa jam 10.50, sahurnya jam 12.50 dini hari. Kebayang gak sih pengalamannya di situ? Jadi kayak kalian sahur early banget, buka puasa so late karena mataharinya masih di atas, matahari masih kelihatan, mau buka puasa gimana? Gitu, salah satu pengalaman yang kalian bakal rasain ya itu. Baru juga habis buka puasa udah siap-siap sahur lagi. Nggak jarang kayak gitu. Di Stockholm, di Finland aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Puasa 19 jam. Tenang aja, pahala kita juga banyak cuy. Kayaknya makan sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Waktu itu bener-bener cocok buat aku karena aku buka puasanya nggak sampai kenyang banget biar aku ada space buat sahur. Terlalu males untuk siapin sahur, sering banget. Mungkin karena di Indo kayak aku tinggal beli makanan take away terus pas mau sahur tinggal dipanasin. Tapi di sini aku terbang 15 jam, 14 jam, 13 jam atau ke Eropa 7 jam dan segala macam. Pas aku nyampe di Timur Tengah, pas aku nyampe rumah, rasanya bener-bener tewas. Aku capek banget. Jadi untuk sahur pun aku untuk bangun, aku sumpah kayak ngerasa udahlah aku pasti kuat. Aku bangun cuma minum air putih aja.
Karena untuk prepare sahur aku nggak punya tenaga, paling sering aku siapin mie instan dan telur, itu udah lebih dari cukup buat ngisi perut, ya nggak sih? Tapi alhamdulillahnya aku selalu ngerasa aku dapat berkah karena aku selalu manage untuk berpuasa 1 bulan penuh kalau nggak ada period ya. Jadi meskipun kendala seperti itu, kalian bukan bukan jadi alasan untuk nggak puasa. Oke. Nah, bedanya kalau di maskapai internasional yang aku rasain sendiri, kalau misalnya boarding mepet sama buka puasa, mereka delay boardingnya. Itu yang aku suka. Jadi waktu itu aku punya pengalaman, aku terbang dari Bali mau balik ke home base, itu sekitar jam 6.15 sore waktu itu kalau nggak salah. Di delay 30 menit, jadi penumpangnya punya kesempatan untuk makan, punya waktu untuk sekedar beli minum tuh buka puasa, dan krunya juga punya waktu untuk buka puasa gitu loh. Dan itu yang aku suka, salah satu hal yang menurut aku patut untuk diperhitungkan. Salah satu hal yang menurut aku suka banget sama maskapai internasional kayak gitu. Nah, selain tentang destinasi, jam dan segala macam, di sini rekan kerjanya beda. Kalau di Indo paling 1 atau 2 kru mungkin nggak puasa, tapi di sini 1 atau 2 kru yang puasa karena nggak semuanya muslim. Kita karena semua nationality ada dan majority mereka nggak puasa. Cuman pasti nih, kalau misalnya sebelum terbang di briefing room pasti supervisor aku nanya ada yang puasa nggak di sini. Nah nanti pasti mereka tuh kayak ngerti aja, ya udah nanti kamu jangan kerja terlalu berat ya, biarin yang nggak puasa yang ngecover kamu gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Tapi ya tetap aja aku juga nggak mau kalau misalnya rekan kerja aku makan sembunyi-sembunyi atau flatmate aku di rumah makan sembunyi-sembunyi, nggak suka. Ya mending makan biasa aja. Ketika kamu terbang di Indo, bedanya sama internasional, ketika di Indo aku lebih punya banyak teman untuk puasa, sedangkan internasional lebih banyak yang nggak puasa. Tantangannya di situ. Bukan cuma yang non muslim sih, malah ada juga yang muslim yang nggak puasa ya, karena kata mereka kita musafir, kita boleh kok nggak puasa, cuman ini kepercayaan masing-masing ya. Aku selagi aku kuat puasa aku puasa, kalau nggak kuat ya aku nggak puasa. Nggak bakal aku maksain diri aku untuk puasa kalau ujung-ujungnya aku bakal pingsan, aku bakal sakit. Kurang lebih seperti itu pengalaman yang aku rasain sejauh ini. Nah di tahun ini bedanya itu karena pandemik yang sedang berlangsung, aku punya kesempatan untuk berpuasa normal, bangun di jam yang sama, sahur di jam yang sama, buka puasa di jam yang sama, beli makanan dan segala macam. Meskipun pandemik ini sedang berlangsung, semoga segera berakhir. Jadi kita bisa menjalankan kehidupan kita seperti normal kembali. Gak kerasa udah mulai gelap di luar. Bentar lagi kayaknya buka puasa deh. Aku dari tadi buat video dimulai dari sekitar jam 4. Sekarang udah jam setengah 6. Bentar lagi buka puasa. So, makasih semuanya yang udah nonton. Semoga sharing aku ini bermanfaat buat kalian semua. Sebenarnya bukan bermanfaat sih, semoga jadi pengalaman aja buat kalian. Nah nantinya bakal jadi cabin crew, jadi kalian gak kaget sama pengalaman-pengalaman yang bakal kalian rasain. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan bosen nonton video aku. Jangan lupa like, komen, kasih aku ide buat video apa, kritik dan saran yang membangun, aku appreciate banget pastinya. Ya, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. See you on the next video. Bye-bye.